Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jumat Berkah, Perum Taman Permata Indah. Sedekah ya sedekah, biar hartamu berkah. Allah Maha Pemurah, pasti akan ditambah. Sohibul Hajat, Jumat Berkah, 28 November tahun 2025. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini kita bisa berkumpul bersama di acara Jumat Berkah Taman Permata Indah RT 20. Alhamdulillah, kegiatan ini masih berjalan istiqomah demi kebaikan, demi manfaat bagi warga RT 20, RT 20 dan warga RT sekitar RT 20. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada para donatur Jumat Berkah Taman Permata Indah. Semoga
amal bapak-bapak semua kalau betul diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan dari saya. Selanjutnya ke Bapak Bildat. Kemudian pernyataan Taufik. Terima kasih Pak Dirjen. Saya hanya menyampaikan informasi kepada tim Jumat Berkah dan Pak SB bahwa kegiatan Jumat Berkah ini kita ada tambahan pendukung Pak Dirjen, yaitu Prof. Edi Chandra dari Pelita Indonesia. Ini yang akan memperkuat tim Jumat Berkah. Tak kalah lain, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua para dermawan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kami menyampaikan terima kasih atas nama tim Jumat Berkah. Semoga amal ini menjadi ladang kita semua. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Wedan, mohon maaf, ini untuk sembako Buddha belum datang. Insya Allah tanggal 12 kita sudah ready sembako gula. Itu saja yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke doa. Kak Jirus. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Rahmanir Rahim. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih, tak boleh kasar. Maha Penyayang, tak pada disayang. Ya Allah, sayangilah, kasihlah kami tim Jumat Berkah dan orang yang terlibat semua di dalam kegiatan Jumat Berkah ini. Ya Allah, saya rela selalu, ya Allah, kasihlah selalu kami semua. Ya Allah, sehingga kami mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Video pembelajaran. Dilarang parkir mobil box ini, masjid ini ya. Ini wak nih ya. Ya, mobil box gak dikasih parkir di sini. Apalagi mau sholat. Apa beda sama mobil pribadi coba? Ya kan? Sebuah video yang menampilkan mobil box dilarang parkir di area sebuah masjid menjadi viral dan memicu perdebatan di media sosial. Dalam video yang diunggah ulang akun Instagram @medandailynews pada Senin 24 November 2025, terlihat petugas melarang mobil box memasuki kawasan masjid, sementara kendaraan lain seperti mobil pribadi diperbolehkan masuk tanpa kendala. Pengunggah video menyatakan bahwa aturan parkir seharusnya boleh diberlakukan oleh pengelola masjid, namun penerapannya perlu jelas dan tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Padahal menurut pengunggah, mereka juga berniat akan melaksanakan sholat di masjid tersebut. Hingga kini belum diketahui secara pasti alasan pelarangan mobil box tersebut. Ini mobil pribadi sama mobil box. Dilarang parkir mobil box ini, masjid ini ya. Ini wak nih ya. Ya, mobil box gak dikasih parkir di sini. Apalagi mau sholat. Apa beda sama mobil pribadi coba? Ya kan? Kita mau sholat tapi gak dibolehin. Masjid nih, masjid apa nih? Jalan Negara. Kalau mau sholat tapi gak boleh parkir di sini. Apa bedanya sama mobil pribadi? Hah? Ini awak nih, apa ini? Enggak boleh ini. Apa ini? Ya. Apa ini enggak bolehin parkir di sini? Udahlah banyak cakap kau lah. Ya, cakap kau dah. Boleh ikut cepat. Bapak ini enggak bolehin ini ya. Ada. Sebab kira-kira lagi orang kau. Iya. Enggak bagus manusia. Ya. Ini mobil pribadi boleh. Ini mobil pribadi boleh. Ini apa ini ya? Larang di masjid parkir. Kalau mau sholat Jumat.
Kamu sholat, Nih, kau nyinyir. Oke. Bentar, Pak, ya. Ayo. Botol kok nggak boleh jalan, gimana biasa? Tapi kan nih. Apa bedanya sama mobil pribadi? Kita mau sholat juga, ya kan? Ini mobil pribadi semua nih. Nah, cuma ada mobil box juga. Kepala keluarga, udah orang mau masuk mobil. Oke, viral Pak nih. Nah. Itu aja lo sekuati kalau mau. Di Masjid Al Negara nih. Dilarang dia masuk. Video pembelajaran. Hanya sedikit orang yang menyadarinya, tapi ada pola diam-diam yang berulang di antara orang Tionghoa yang dulunya tidak punya apa-apa dan sekarang jadi kaya raya. Entah kenapa informasi seperti ini jarang sekali dibagikan secara luas. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya percaya bahwa kekayaan hanya datang dari kerja keras, keberuntungan, atau bakat luar biasa. Padahal kenyataannya, ketika kamu sibuk mencari hal yang rumit, kekayaan justru ada tepat di depan matamu. Pada hal-hal yang sederhana, kamu hanya perlu serangkaian kebiasaan sederhana untuk membangun kekayaan. Dan itulah yang akan aku tunjukkan hari ini. 10 kebiasaan simpel, bahkan terkesan sepele, yang sudah dikuasai oleh Jack Ma dan ribuan orang Tionghoa lainnya selama bertahun-tahun, dan yang bisa langsung kamu terapkan mulai hari ini juga. Apa yang akan aku ungkapkan sebentar lagi akan mengubah cara pandangmu terhadap uang selamanya. Jadi kalau kamu siap untuk mengalami transformasi ini, tulis di komentar, "Saya memilih kekayaan," dan ikuti aku sekarang juga. Kebiasaan penting pertama yang dikuasai orang Tionghoa untuk menjadi kaya adalah tidak reaktif. Kedengarannya sederhana, tapi ini adalah salah satu sikap paling kuat yang bisa dimiliki seseorang dan paling sering diabaikan oleh mereka yang terus-menerus berjuang secara finansial. Sejak zaman dulu, otak kita dirancang untuk menjaga kita tetap aman. Otak primitif bertindak berdasarkan naluri, menghindari hal baru, terikat pada zona nyaman, bereaksi terhadap rasa sakit, dan mencari kepuasan instan. Tapi yang dulunya melindungimu, sekarang justru yang menahanmu. Menahanmu di pekerjaan yang sama, dengan alasan yang sama, dan pola keuangan yang sama yang terus menghambat pertumbuhanmu. Itulah sebabnya kebiasaan untuk tidak langsung bereaksi adalah langkah awal yang sangat penting. Orang-orang terkaya di dunia tidak menjadi kaya hanya karena pintar investasi atau lebih cerdas. Mereka belajar untuk mengamati sebelum bertindak, menunggu sebelum mengambil keputusan, merasakan marah, takut, ambisi, atau euforia tanpa langsung bertindak atas dasar emosi tersebut. Inilah yang dilakukan orang Tionghoa dengan sangat ahli. Mereka yang mudah bereaksi terhadap pasar, terhadap pendapat orang lain, terhadap kritik atau pujian, secara tidak sadar telah menyerahkan kendali atas hidupnya. Dan siapapun yang kehilangan kendali emosional akan kehilangan kendali finansial juga. Karena itu, langkah pertama sangat jelas. Perhatikan tingkat reaktivitasmu. Amati kapan kamu merasa marah, kapan kamu merasa takut, kapan sesuatu mengganggumu dan kamu langsung ingin membalas, menyerang, membeli sesuatu, melarikan diri, atau menyerah. Mulailah mengamati dirimu sendiri dalam keseharian. Dan daripada langsung bereaksi, tanyakan pada dirimu, apa yang sedang saya yakini sebagai kebenaran sampai-sampai saya bereaksi seperti ini? Jika seseorang menawarkanmu peluang bisnis dan kamu langsung menolaknya tanpa mendengarkan dulu, itu adalah reaksi impulsif. Kenapa? Karena jauh di dalam dirimu, kamu percaya bahwa itu bukan untuk saya atau itu terlalu berisiko. Reaksi otomatis ini berasal dari keyakinan, sebuah kebenaran internal dari pola pikir miskin yang kamu pegang erat selama ini. Dan justru itulah kebenaran di dalam dirimu yang perlu mulai kamu perhatikan lewat emosimu sendiri. Lalu kamu ubah maknanya dari dalam
agar kamu bisa semakin dekat dengan kebebasan finansial yang kamu impikan. Tapi bagaimana cara mengubah makna dari keyakinan seperti itu? Mulailah dengan menceritakan ulang kisahmu pada dirimu sendiri. Alih-alih berpikir, ini bukan buat saya, kamu memilih untuk berkata, saya bisa belajar, saya bisa berkembang, saya pantas mendapatkan lebih. Disinilah kamu mulai mengubah cara berpikirmu, dan secara otomatis tindakanmu pun ikut berubah. Sekarang kita masuk ke kebiasaan kedua, membongkar untuk membangun ulang. Inilah salah satu kebiasaan yang paling menakutkan bagi banyak orang. Karena kenyataannya, untuk menjadi benar-benar sukses, kamu tidak boleh terlalu terikat pada apapun. Kedengarannya memang bertentangan dengan apa yang sering diajarkan sejak kecil, bahwa kita harus berjuang demi apa yang kita inginkan, harus tetap teguh pada jalan yang sudah kita pilih. Tapi bagaimana kalau justru keterikatan itulah yang membuatmu tidak bisa berkembang? Contoh yang paling mudah adalah seorang pengusaha yang sudah bertahun-tahun membangun bisnisnya, mencurahkan waktu dan uangnya ke sana. Awalnya, semua berjalan baik. Pasar sedang bagus, pelanggan berdatangan, uang mengalir, tapi kemudian dunia berubah. Teknologi baru muncul, perilaku konsumen bergeser, dan pesaing mulai berinovasi. Namun karena terlalu terikat pada kenyamanan, pada cara lama yang dulu berhasil, dia tetap diam. Dia anggap semua perubahan itu tidak penting, sampai pada akhirnya usahanya mulai goyah dan bisa-bisa bangkrut. Saya sudah menyaksikan hal seperti ini berkali-kali. Tapi kalau kamu melihat para pengusaha Tiongkok, kamu akan sadar bahwa mereka tidak takut untuk membongkar. Mereka peka terhadap perubahan pasar, dan bukannya menolak perubahan, mereka justru menyesuaikan diri. Mereka tidak terikat pada bentuk bisnis, pada model yang pernah sukses, pada nama perusahaan, atau pada pandangan orang lain ketika mereka memutuskan untuk mengubah segalanya. Mereka berani menutup pintu lama, membuka yang baru, menciptakan kembali model bisnisnya. Dan saat orang lain baru sadar bahwa aturan main sudah berubah, mereka sudah melesat jauh ke depan. Inilah mentalitas yang membuat mereka begitu kaya. Kemampuan untuk tahu kapan saatnya menghancurkan agar bisa membangun lebih besar. Kamu tidak akan pernah bisa membangun rumah yang megah di atas pondasi lama jika kamu tidak mau merobohkan bangunan lamamu terlebih dahulu. Banyak orang yang baru mulai menghasilkan uang justru terjebak dalam pola pikir seperti seorang seniman yang terlalu mencintai karyanya. Dia berhasil menciptakan lukisan yang luar biasa, karya terbaik dalam hidupnya. Tapi karena terlalu bangga dan terikat pada karya itu, dia jadi berhenti. Dia hanya memandanginya terus-menerus, takut tak akan pernah bisa menciptakan yang lebih baik lagi. Dia berhenti tumbuh. Dia kehilangan jiwa kreatif yang dulu membuatnya mampu berkarya. Dan jika kamu hidup seperti ini, kamu masih terjebak dalam kemiskinan, meskipun uangmu banyak. Karena seorang kreator sejati, seorang inovator sejati, tahu bahwa ruang untuk menciptakan selalu ada. Jack Ma pernah berkata satu kalimat yang merangkum dengan sempurna cara berpikir seperti ini. Hari ini itu sulit, besok akan lebih sulit, tapi lusa matahari akan kembali bersinar. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ketiga, dan salah satu yang paling penting, terutama di zaman sekarang ini. Lebih sedikit itu lebih. Dan kalau ada satu hal yang kebiasaan ini bawa selain kekayaan, adalah kedamaian. Perbedaan terbesar antara mereka yang jadi kaya dan mereka yang terus-terusan kejar uang terletak di sini. Saat orang miskin sibuk habis-habisan tenaga untuk terlihat kaya, orang kaya sejati justru fokus untuk tetap kaya. Tapi bukan hanya itu. Mereka paham bahwa dengan menyederhanakan hidup, mereka sedang mengurangi stres, kecemasan, dan beban mental dari harus terus-menerus mempertahankan sebuah citra. Banyak orang ingin tampil memukau di mata orang lain, lewat pakaian bermerek, mobil mewah, gaya hidup wah, yang sebenarnya tidak mampu mereka biayai.
Mereka memilih untuk memainkan peran sebagai orang sukses, padahal kenyataannya hanya menumpuk utang dan perlahan kehilangan kebebasan finansialnya. Yang lebih menyedihkan, mereka tidak sadar kalau di balik kehilangan uang, mereka juga sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin. Setiap keputusan tentang apa yang harus dibeli, kemana harus pergi, bagaimana harus tampil, dan bagaimana menjaga penampilan itu, semuanya menyita waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk benar-benar membangun kekayaan. Stres karena berusaha mempertahankan gaya hidup yang tak sesuai kenyataan, itu akan menguras jiwamu sedikit demi sedikit. Orang seperti ini terlalu sibuk mencoba terlihat kaya. Mereka menghabiskan waktu dan uang hanya untuk meyakinkan orang lain bahwa mereka sudah sukses. Tapi ironi terbesar, justru mereka terlihat sebaliknya. Mereka terlihat memaksakan diri, seperti seseorang yang mencoba membeli sayap agar bisa terbang, padahal belum tahu caranya terbang dan bahkan belum punya sayap. Apa yang jarang dibahas adalah bagaimana orang Tiongkok memahami bahwa kesederhanaan adalah salah satu pijakan terbesar menuju kekayaan. Mereka hidup di bawah kemampuan finansial mereka bukan karena terpaksa, tapi karena mereka tahu itu memberi kendali. Ini bukan tentang hidup dalam kekurangan atau menyiksa diri, tapi tentang menjaga kejernihan atas apa yang benar-benar penting. Semakin sederhana pilihan hidupmu, semakin sedikit kekhawatiran yang kamu pikul. Dan tahu apa hasilnya? Pikiranmu jadi lebih jernih, kamu bisa melihat peluang dengan lebih tajam, dan energi hidupmu bisa kamu arahkan ke hal-hal yang benar-benar menciptakan nilai. Contohnya, ada begitu banyak kisah nyata tentang para miliarder yang justru mengendarai mobil biasa, tinggal di rumah yang sederhana, dan tidak suka pamer kekayaan. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka sadar, permainan yang sesungguhnya bukan tentang memamerkan uang, tapi memastikan bahwa uang itu terus bertumbuh. Kebanyakan orang sayangnya hidup seperti hewan peliharaan, makan berlebihan, cari kenyamanan instan, dan terjebak dalam realitas buatan. Tapi pemain sejati, mereka yang benar-benar paham bagaimana dunia ini bekerja, tahu satu hal, serigala di alam liar hanya makan secukupnya, menyimpan energinya, dan selalu siap untuk melangkah ke peluang berikutnya. Sekarang saya tidak akan membahas sekadar satu kebiasaan sederhana, tapi sebuah konsep yang sangat kuat, sesuatu yang dipahami dan dijalankan secara serius oleh banyak orang Tiongkok. Dan dari sinilah muncul dua kebiasaan berikut. Tahu apa itu? Menggunakan uang orang lain untuk bertumbuh. Inilah kebiasaan keempat yang sangat sering diremehkan, tapi memiliki kekuatan besar. Leverage. Kalau kamu benar-benar menyerap konsep ini, maka kekayaan bukan lagi sesuatu yang jauh. Ia akan menjadi jauh lebih mudah dijangkau. Bayangkan seseorang yang ingin membuka restoran kecil. Ia bisa menabung selama bertahun-tahun untuk mengumpulkan modal atau setidaknya sebagian dari biayanya. Tapi selama ia menunggu, banyak peluang bisa berlalu. Pasar bisa berubah, pesaing bisa mendahului. Lalu apa yang dia lakukan? Dia memilih mengambil pinjaman strategis. Tapi perhatikan, bukan pinjaman sembarangan. Ia menyusun rencana matang, menghitung biaya, risiko, dan proyeksi keuntungannya. Kalau pendapatan restoran itu lebih besar dari bunga pinjaman, maka keputusan ini menjadi langkah strategis, dan dia bisa bertumbuh jauh lebih cepat. Saat kamu mengambil pinjaman untuk berinvestasi dalam aset yang menghasilkan lebih banyak daripada bunga yang kamu bayarkan, itu bukan utang, itu leverage. Utang yang buruk akan menguras penghasilanmu, tapi utang yang cerdas justru membangun kekayaanmu. Dan ini bukan sekadar teori. Inilah yang dilakukan Jack Ma saat membangun Alibaba. Dia tidak memulai dengan modal besar dari kantong pribadi. Dia menggunakan dana dari orang lain dengan cerdas.
Itulah sebabnya perusahaannya bisa berkembang pesat, sementara pesaing yang hanya mengandalkan modal sendiri tertinggal jauh di belakang. Rasa takut terhadap risiko membuat kebanyakan orang menghindari menggunakan uang orang lain. Tapi orang kaya mengerti, hidup bukan tentang menghindari risiko, tapi tentang mengelola risiko itu dengan cerdas. Kebiasaan kelima yang masih berkaitan dengan prinsip leverage ini adalah menggunakan waktu orang lain. Kalau kamu bekerja untuk orang lain, kamu harus sadar bahwa waktu dan tenagamu saat ini sedang digunakan untuk membangun kekayaan orang itu. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Asalkan kamu sadar bahwa ini tidak bisa menjadi satu-satunya cara kamu mencari uang. Masalahnya muncul ketika kamu menghabiskan seumur hidupmu menukar waktu dengan uang tanpa pernah menciptakan cara untuk memanfaatkan waktu orang lain demi pertumbuhanmu sendiri. Banyak pengusaha kecil, mungkin juga kamu, masih berpikir bahwa melakukan semuanya sendiri adalah cara terbaik untuk hemat. Mereka masak sendiri, layani pelanggan, atur keuangan, bahkan bersih-bersih tempat usaha di malam hari. Tapi kenyataannya, bukannya untung, mereka justru membatasi pertumbuhan mereka sendiri. Kembali ke contoh restoran, bayangkan seorang pemilik yang menghabiskan 3 jam setiap hari hanya untuk membersihkan dan merapikan tempat. Sekarang, coba bayangkan kalau waktu itu digunakan untuk menyusun strategi, negosiasi dengan pemasok, atau mencari pelanggan baru. Dengan mengganti 3 jam kerja yang tidak menambah nilai menjadi 3 jam untuk pertumbuhan, dia sedang menggandakan kekuatannya. Dan itu, sekali lagi, adalah leverage. Dan sekarang kita masuk ke kebiasaan ke-6, yang juga melengkapi prinsip leverage, menggunakan pengetahuan orang lain. Kalau kamu masih percaya bahwa kamu harus tahu segalanya sendiri untuk jadi kaya, maka kamu sedang membuang waktu. Orang-orang paling sukses di dunia bukan mereka yang menguasai semua bidang, tapi mereka yang tahu di mana menemukan informasi yang benar dan bagaimana menggunakannya untuk keuntungan mereka. Banyak orang buang waktu bertahun-tahun untuk belajar semuanya sendiri. Mereka sering gagal, buang waktu, buang uang, dan akhirnya menyerah di tengah jalan. Tapi rahasia sebenarnya sederhana. Belajarlah dari orang yang sudah mencapai apa yang kamu inginkan. Kalau kamu mau berinvestasi, kenapa harus belajar dari nol sendiri? Kalau kamu bisa mengikuti strategi dari investor yang sudah berpengalaman? Kalau kamu mau membangun bisnis, kenapa harus mengulang semua kesalahan klasik kalau kamu bisa belajar langsung dari seseorang yang sudah membangun kerajaan digital sendiri? Itulah leverage. Itulah kekuatan menggunakan ilmu orang lain untuk mempercepat jalanmu menuju kesuksesan. Selama berabad-abad, informasi hanya dimiliki segelintir orang, sementara mayoritas hanya bisa bekerja keras tanpa benar-benar paham bagaimana uang dan kekuasaan bekerja. Tapi hari ini, dengan internet, siapapun bisa mengakses hampir semua informasi, tapi yang membedakan antara mereka yang tumbuh pesat dan mereka yang stagnan adalah seberapa cepat mereka bisa memfilter dan menerapkan pengetahuan itu sebelum orang lain. Dan sekarang kita memasuki bagian terakhir, kebiasaan ke-7. Dan yang ini mungkin akan mengejutkan kamu, bermain di dalam kesalahan. Apa maksudnya bermain di dalam kesalahan? Tunggu dulu. Mayoritas orang menghindari kesalahan seolah-olah itu adalah vonis mati. Mereka tumbuh dengan ajaran bahwa kegagalan itu memalukan, bahwa melakukan kesalahan berarti kamu adalah pecundang, dan bahwa kesalahan adalah sesuatu yang harus dihindari dengan segala cara. Tapi masalah sebenarnya bukan pada kesalahannya, melainkan cara kita memandang kesalahan itu sendiri. Bagi kebanyakan orang, kesalahan adalah bukti bahwa mereka tidak cukup baik, bahwa usaha mereka sia-sia. Tapi siapapun yang benar-benar memahami permainan kehidupan tahu satu hal, setiap kesalahan membawa pelajaran.
Saat seorang pengusaha membuka bisnis dan gagal, itu bukan berarti dia gagal sebagai manusia. Itu berarti dia tahu cara yang tidak berhasil. Itu berarti dia tahu bagian mana yang perlu diperbaiki. Dia mendapatkan pengalaman yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hanya diam dan takut mencoba. Dan ironisnya, itu justru membuat dia lebih dekat dengan kekayaan, bukan sebaliknya. Aku sendiri pernah mengalaminya. Ada masa dalam hidupku di mana aku mencoba membangun bisnis dan semuanya berantakan. Aku frustrasi, aku marah, aku terus bertanya-tanya, apa yang aku lakukan salah? Tapi kemudian aku sadar, mungkin kegagalan itu diperlukan. Karena kalau usahaku berhasil pada saat itu, dengan mentalitas yang aku punya waktu itu, bisa jadi itu akan menghancurkan hidupku di kemudian hari. Karena tanpa mentalitas yang benar, uang mungkin datang, tapi dia tidak akan tinggal lama. Uang tidak sejalan dengan mentalitas yang belum siap. Lihat Jack Ma. Bayangkan kalau dia mempercayai konsep gagal seperti kebanyakan orang, dia tidak akan pernah menjadi miliarder. Dia ditolak oleh 10 universitas. Dia melamar ke kepolisian dan menjadi satu-satunya dari 24 orang yang ditolak. Bahkan ketika melamar kerja di KFC bersama 23 orang lainnya, 22 diterima dan hanya dia yang ditolak. Tapi apa yang dia katakan setelah semua itu? Kalau kamu tidak menyerah, kamu masih punya kesempatan. Menyerah adalah kegagalan yang sebenarnya. Jadi yang membedakan orang kaya dan orang yang tetap miskin bukan jumlah kesalahan yang mereka buat, tapi bagaimana mereka bereaksi terhadap kesalahan itu. Kalau kamu melihat kesalahan sebagai tanda bahwa kamu tidak cukup bagus, bahwa kamu tidak akan pernah bisa, maka hidupmu akan mencerminkan itu. Tapi kalau kamu melihat kesalahan sebagai pelajaran yang membuatmu lebih kuat, maka kamu akan maju dengan lebih cepat dari yang kamu kira. Orang-orang sukses, seperti kebanyakan orang Tiongkok yang membangun kekayaan dari nol, tidak menghindari kesalahan. Mereka belajar, mereka menyesuaikan strategi, dan mereka coba lagi. Karena mereka tahu kekayaan bukan tentang tidak pernah gagal, tapi tentang tidak pernah menyerah. Sekarang kita masuk ke kebiasaan ke-8. Koneksi. Hubungan bernilai lebih dari uang. Siapa yang kamu kenal bisa mengubah total arah permainan finansialmu. Dan yang aku maksud di sini bukan hanya kenalan secara langsung dengan orang berpengaruh, tapi seluruh lingkungan tempat kamu berada, baik fisik maupun digital. Kenyataannya, kamu bisa saja berkembang sendirian, tapi bersama orang yang tepat, proses itu bisa jadi jauh lebih cepat, bahkan bisa berlipat ganda. Dunia ini digerakkan oleh manusia, dan manusialah yang membuka pintu, menciptakan peluang, mempercepat, atau malah menghambat pertumbuhanmu. Coba pikirkan ini. Kalau kamu menghabiskan sebagian besar waktumu bersama orang-orang yang hanya mengeluh, tanpa ambisi, dan hidup dengan pola autopilot, kira-kira apa yang akan terjadi dengan hidupmu? Tapi kalau kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berpikir besar, yang bicara soal investasi, bisnis, mindset, dan pertumbuhan, duniamu akan berubah. Namun koneksi tidak berhenti pada siapa yang ada secara fisik di sekitarmu. Di zaman sekarang, konten yang kamu konsumsi juga mencerminkan siapa yang kamu terhubung dengannya, walaupun secara tidak langsung. Media sosial, buku yang kamu baca, video yang kamu tonton, podcast yang kamu dengarkan, semuanya memprogram otakmu. Kalau feedmu dipenuhi dengan gosip, drama, dan hal-hal yang tidak bernilai, maka pikiranmu pun akan terbentuk untuk tetap stagnan. Tapi kalau kamu mulai mengikuti pengusaha, investor, kreator yang berbicara tentang pertumbuhan dan kesuksesan, secara otomatis otakmu mulai melihat peluang baru. Dan itulah titik di mana mentalitas miskin berubah menjadi mentalitas kaya. Networking yang cerdas bukan tentang berteman dengan orang kaya atau terkenal, seperti yang sering dikatakan banyak orang,
Ini tentang berada di lingkungan yang tepat. Ini tentang hadir di tempat di mana percakapan yang benar-benar penting sedang terjadi. Ini tentang belajar dari orang yang sudah sampai di tempat yang kamu impikan. Dan lebih dari itu, berkontribusi dalam lingkaran itu dengan cara yang tulus. Dan sekarang kita sampai pada kebiasaan ke-9, yang juga adalah yang paling menentukan dari semuanya. Kebiasaan ini adalah kunci yang bisa mengikat atau menghancurkan semua hal yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Dan inilah prinsip yang paling dihormati oleh banyak orang Tiongkok yang berhasil membangun kekayaan mereka. Tindakan. Kita hidup di era informasi. Semua ilmu bisa diakses dengan sekali klik. Tapi ironisnya, belum pernah ada begitu banyak orang yang begitu pasif, bingung, dan tidak bisa bergerak, takut gagal, menunda-nunda, lumpuh karena terlalu banyak informasi. Ini adalah musuh terbesar kekayaan. Dan justru karena itulah, kebiasaan pertama yang kita bahas tadi sangat penting. Tapi yang lebih penting dari memahami cara kerja pikiran adalah bertindak. Karena sejujurnya, apa gunanya kamu membaca buku, menonton video, belajar strategi keuangan, menyusun rencana, kalau semuanya hanya berakhir di kepalamu dan tidak pernah diwujudkan? Salah satu kalimat paling kuat yang pernah aku dengar dari seorang guru lama adalah ini: kebijaksanaan yang disembunyikan dan harta yang terkubur tidak ada nilainya. Pikirkan itu baik-baik. Kamu bisa saja memiliki akses ke metode terbaik di dunia, tahu semua rahasia para miliuner, dan paham langkah demi langkah yang perlu dilakukan. Tapi jika kamu tidak bergerak, jika kamu tidak mengambil langkah pertama, maka hidupmu tidak akan berubah sedikit pun. Kenyataan pahitnya, 9 dari 10 orang yang belajar tentang uang, strategi, dan pertumbuhan keuangan tidak pernah mempraktikkannya. Mereka merasa tertarik, mencatat, bersemangat, tapi keesokan harinya kembali ke rutinitas lama. Dan ini menciptakan ilusi berbahaya. Ilusi seolah-olah mereka sedang berkembang hanya karena mereka sedang menyerap informasi. Tapi kenyataan itu keras. Yang benar-benar berkembang adalah yang bertindak. Kalau kamu butuh contoh nyata, lihat saja Jack Ma. Dia tidak menjadi miliarder karena paling pintar di dunia, tapi karena dia punya keberanian untuk mewujudkan ide-idenya. Coba bayangkan berapa banyak orang di luar sana yang punya ide luar biasa, tapi tidak pernah benar-benar mencoba? Jutaan. Tapi dari semua itu, hanya sedikit yang benar-benar berani mengambil risiko, mencoba, gagal, memperbaiki, dan melanjutkan. Dan golongan kecil itulah yang membangun kerajaan. Setelah kamu memahami pentingnya bertindak, sekarang muncul satu pertanyaan penting. Bertindak kemana? Karena tanpa arah yang jelas, semua gerakan hanyalah kesibukan kosong tanpa makna. Dan disinilah kita sampai pada kebiasaan ke-10, kebiasaan terakhir dalam daftar kita. Arah. Kalau kamu tidak tahu kemana kamu ingin pergi, kamu akan terbawa arus kehidupan, terseret oleh keadaan, tanpa benar-benar memiliki kendali atas hidupmu sendiri. Tapi ini yang jarang disadari orang. Menentukan arah itu penting, tapi terlalu terikat pada arah itu bisa menjadi jebakan. Tujuan itu harus jadi kompas, bukan rantai. Tujuan hidupmu tidak boleh lebih tinggi daripada dirimu sendiri. Kalau kamu terlalu terpaku, lalu semuanya tidak berjalan sesuai rencana, kamu bisa kehilangan motivasi dan merasa gagal. Tapi kalau kamu fleksibel, kamu akan terus maju, bahkan ketika arah angin berubah. Sekarang berhentilah sejenak dan renungkan ini. Bagaimana kamu melihat dirimu 6 bulan dari sekarang, setahun, 5 tahun? Apakah kamu pernah benar-benar memvisualisasikannya, atau hanya hidup dari hari ke hari tanpa arah yang jelas? Banyak orang meremehkan kekuatan dari diam sejenak dan bertanya pada diri sendiri. Mereka tidak pernah menyisihkan waktu untuk menatap cermin dan bertanya, "Aku ini sedang di mana? Kemana aku ingin pergi? Apa yang aku lakukan hari ini?
mendekatkanku ke tujuan itu atau malah menjauhkan? Masalahnya adalah orang yang tidak pernah melakukan latihan ini akhirnya hidup dalam mode autopilot, hanya didorong oleh kewajiban, oleh masalah sehari-hari, dan oleh pendapat orang lain tentang apa yang dianggap benar. Dan ketika mereka sadar, bertahun-tahun telah berlalu tanpa ada kemajuan nyata dalam hidup mereka. Jangan biarkan dirimu jatuh ke dalam jebakan ini. Luangkan waktu untuk dirimu sendiri, pejamkan mata dan bayangkan masa depanmu. Lihat dengan jelas versi dirimu yang kamu impikan menjadi dan langkah-langkah apa yang perlu kamu ambil mulai hari ini. Amin. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah.
Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Allah Maha Kaya yang Maha Pemurah, yang akan mengganti dan membalasnya. Allah Maha Kuasa yang Maha Perkasa, semoga akan membalas surga. Oh indahnya saling berbagi, saling memberi karena Allah. Oh indahnya saling menjaga, saling mengasihi karena Allah. Saya sudah lama hidup, udah banyak tempat saya tengok. Belum pernah saya tengok orang pelit hidupnya bahagia. Ketakutan aja dia. Takut duit ini hilang, takut duit ini habis. Disimpan di bawah bantal, lapuk, dimakan rayap. Nah, akhirnya duit tinggal. Ternyata orang yang pelit ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit. Dikusuk, makin sakit. Ditusuk pakai jarum, akupunktur, makin sakit. Pakai paku payung, tambah sakit. Akhirnya dibawalah ke rumah sakit Singapura. Sampai di Singapura dokter Cina bawa martil kecil. Hanya lapuk lama pakai. Jadi gimana dok? Ini lutut sudah lapuk lama pakai. Jadi gimana? Tenang, kita sudah import lutut dari Cina jauh. Berapa harganya? Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40 juta, ongkos pasang 20. Pas 100. Itulah namanya duit hantu dimakan setan. Yang nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa, silahkan. Gimana? Udah agak terasa nyeri? Saya nggak nakut-nakuti, cerita aja kok. Nggak mau bayar zakat, nggak apa-apa. Boleh saya lanjutkan lagi orang yang nggak mau bayar zakat? Teman-teman sekalian, bagi yang sedang menghadapi permasalahan dalam hidup, penyakitnya belum sembuh, utangnya belum terlunasi, usahanya belum sukses, pikirannya masih suka ribut, belum mendapatkan keturunan, sedekah. Sedekah adalah amal yang paling baik. Bersedekahlah, Allah akan berikan banyak jalan keluar. Kata para ulama salaf, berapa banyak permasalahan selesai karena bersedekah. Sedekah teman-teman sekalian. Bahkan seringkali kata ulama, kalau kita mohon kepada Allah, ya Allah sembuhin penyakit saya, ya Allah lunasi utang saya, ya Allah sukseskan usaha saya. Seringkali datang cobaan Allah ingin menguji orang ini ikhlas atau tidak. Di masa-masa genting itu akan ada orang yang menelpon kita atau mau WA kita di zaman sekarang mungkin, maka mereka mengatakan tolong bantu saya. Kalau kita berpikir manusiawi yang digoda oleh syaitan, ini orang gak tahu diri, sudah tahu kita susah malah minta bantuan, padahal sebenarnya ini adalah solusi dari masalah yang sedang kita minta. Pekah teman-teman sekalian, beri orang ini, Allah bukakan yang di sana. Ini sudah janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janji-janjinya. Jika Allah sudah mencintai seorang hamba, yuhibbukumullah, maka yang pertama dianugerahkan oleh Allah kepada hamba itu bukan dunia. Awas ya. Jadi kalau ada peningkatan harta, jangan dulu dipahami bahwa Allah cinta, belum tentu. Kalau ada peningkatan kedudukan, belum tentu itu menjadi tanda sayang Allah kepada hamba, belum tentu. Allah itu kalau mencintai seorang hamba, yang pertama diberikan itu adalah pengampunan terhadap seluruh dosa-dosanya. Pria ini tiba-tiba pingsan dan petugas kebersihan yang melihatnya langsung menghampirinya. Kemudian mencari sesuatu dalam tas pria itu. Pegawai perusahaan yang melihat kejadian ini menuduh wanita itu mencuri barang pria itu dan memfotonya. Kemudian mereka berniat melaporkan tindakan pencurian ini pada manajer Gao. Ternyata, wanita tadi hanya mengambil obat dari tas pria itu tadi dan meminumkannya. Dan pria itu langsung sadar. Kemudian berterima kasih pada wanita
itu. Wanita itu senang karena bisa membantunya. Kemudian pamit untuk melanjutkan pekerjaan bersih-bersihnya. Para pegawai tadi menemui manajer Gao dan melaporkan tindakan wanita tadi. Mereka memperlihatkan foto itu lalu mengatakan kalau wanita itu mencuri barang orang yang sedang pingsan. Tanpa mempertanyakan apapun, manajer Gao percaya saja pada tuduhan mereka. Dengan emosi, dia mendatangi petugas kebersihan itu dan memecatnya. Saat wanita itu menanyakan apa alasannya memecat dirinya, manajer Gao memperlihatkan foto tanda bukti pencurian yang dilakukannya. Saat ingin menjelaskan kejadian sebenarnya, manajer Gao tidak mau mendengarkannya dan langsung mengusir wanita itu. Pria tadi yang ditolong wanita itu pun melihat kejadian ini. Wanita merasa sangat sedih. Kemudian, pria ini menelepon sekretaris Yang dan mengatakan agar manajer Gao menghadap padanya. Ternyata, dia adalah bos perusahaan itu. Wanita itu kemudian menerima telepon dari ayahnya dan berkata pada ayahnya kalau dia tidak perlu khawatir tentang uang pengobatan neneknya karena dia yang akan mencarinya. Kemudian menutup telepon dengan alasan kalau dia masih sibuk bekerja. Setelah menutup telepon, wanita itu pun menangis terseduh-seduh. Bos kemudian menghamurinya dan bertanya apa yang terjadi sambil memberikan sebuah sapu tangan. Wanita itu pun menerima sapu tangan itu. Sambil menangis, ia bercerita kalau dia bekerja di 3 tempat dalam sehari dan selalu pulang larut malam tapi orang-orang itu malah bertindak seenaknya padanya. Bos lalu menenangkannya dan berjanji akan menyelesaikan masalah pekerjaannya dan mengajaknya ke kantornya. Sekretaris pun datang bersama manajer Gao dan karyawan tadi. Saat melihat wanita yang baru saja dipecatnya tadi bertanya, "Bukankah kamu sudah kupecat? Mengapa masih ada di sini?" Bos berkata kalau dialah yang mengajak wanita ini untuk kembali karena dialah yang sudah menolongnya saat terjatuh di lobi perusahaan. Kalian sebagai rekan kerjanya, bukannya mempercayai wanita ini malah memecatnya tanpa mencari tahu kebenarannya. Kalian sungguh tidak memiliki moral. Dengan emosi, bos menyuruh mereka semua untuk mengambil gajinya dan memecat mereka semua dari perusahaan. Manajer ingin menjelaskan, namun bos langsung mengusirnya. Bos kemudian berkata pada wanita itu bahwa jangan pernah berhenti berbuat baik meskipun ada orang yang tidak suka. Karena perbuatan baik akan menerima balasan yang baik pula. Dan wanita itu pun tersenyum. Bagaimana menurutmu? Despite facing many difficulties and challenges in life, there are always courageous and kind-hearted individuals who are ready to stand up for what is right. They are not afraid to intervene when they see wrongdoing, regardless of the consequences or difficulties they may encounter. These small acts, whether quietly helping someone or intervening in an unfair situation, carry great significance. They not only uphold fairness but also show genuine concern for others and the community around them. Doakan orang lain bersama denganmu, jangan hanya egois. Jangan egois, jangan hanya mendoakan diri sendiri. Biar kamu kalau doa tidak berdoa dengan doanya orang yang pelit, yang hanya mendoakan diri sendiri, sebab Allah tidak mengijabah doa orang yang pelit. Kaya tapi pelit, artinya dia dikasih sama Allah uang saja, enggak diturunkan sama Allah rahmatnya. Sebab kalau orang dituruninnya rahmatnya Allah, kadang uang enggak dikasih sekalipun tetap aja bisa berbagi dengan apapun yang dia punya. Jadi kamu harus tahu, kalau kamu terus meminta, terus menuntut, itu karena yang dari Allahnya kurang banyak. Kalau kamu merasa susah karena uang di dompetmu menipis, itu pasti karena ada yang lebih tipis lagi dari dompetmu, yaitu syukurmu. Walaupun uang di dompet menipis, kalau syukurmu tebel, kamu gak akan galau, tenang. Kamu gak tahu rezekimu ada di mana. Ana wong senenge pas diwai tok. Wong angger kok senenge pas diwai tok, ke ciri-ciri gue pelit, betitil, bakhil, kuceren jelantir kayak upil kudanil. Wong angger senenge pas diwai tok, ke ciri-ciri kepingin nebati, wegah kelangan. Nanti dheweke mriyang beken nganggo ladang bisnis.
Dheweke sakit guladang bisnis. Matur nuwun ya Sartina. Sampeyan gelem tilik nyong lagi meriang kaya gie. Tapi wingi Saripa wis tilik disit, malah nggone tilik nggawa gula pasir 2 kilo. Nggawa ndoge 3,5 kilo. Nggawa buah pir karo buah naga. Nggawa susu 3 kaleng. Biskuitnya 3 ngeblik. Amplope tak buka isine 75. Yusartina dijak ngomong ya isin. Ternyata Yusartina nggone ngamplop isine mung 20. Wis diceritani Saripa gawane warna-warna, akhirnya mundur sedela. Ngisi maning 20 dadi 50. Nganti dheweke mriyang benggo ladang bisnis kowe. Tapi giliran dheweke tilik wong mriyang, anu uli-ulian kondangan dikumpulan nggo tilik. Wong kene ana sing modele kaya kowe. Anak. Mangkat apa ora wonge? Mboten. Insyaallah piye mriki pada seneng gawe amal jariah kabeh. Amin Allahumma. Nabi Muhammad bercerita, Al-Bakhil, orang yang nanti nggak ketemu aku di akhirat, yaitu seseorang yang saat aku diceritakan kepadanya tidak ada yang bergerak sesuatu dalam hatinya sehingga dia tidak bersolawat kepadaku. Ada, banyak. Jangan sampai kamu menjadi salah seorang di antaranya. Yang diceritain tentang Nabi Muhammad tuh kayak gak tertarik sama sekali gitu. Kayak lebih senengan diceritakan calon presiden. Siapa calon presiden? Kayak dia lebih seneng diceritain tentang calon gubernur, calon legislatif gitu ya, daripada diceritain tentang Nabi Muhammad. Ntar ada maulidan loh di masjid yang itu. Apaan emang? Maulid? Ya udah deh, enggak saya mah kalau acara-acara gituan enggak. Kenapa gitu? Ceritain Nabi Muhammad lagi. Udah tahu lah saya lah. Baru-baru ini viral Arab bikin kereta cepat seperti di Indonesia. Bahkan proyek itu menelan dana sekitar 112 triliun rupiah. Hampir sama seperti kereta cepat Jakarta-Bandung di Indonesia yang biayanya sekitar 113 triliun. Tapi yang bikin netizen geleng-geleng kepala adalah perbandingan hasilnya. Dengan dana hampir sama, Arab Saudi berhasil membangun jalur sepanjang 1.500 km, sementara Indonesia cuma 142 km. Beda 10 kali lipat. Lebih mirisnya lagi, proyek kereta cepat di Indonesia dibiayai dari utang ke Cina dengan bunga yang besar banget dan sampai sekarang masih dipusingkan bagaimana cara menutup utangnya. Padahal seperti yang kita tahu, banyak warga Indonesia belum sejahtera. Proyek seperti ini malah jatuhnya kayak gaya-gayaan dan bikin beban keuangan negara. Lebih parahnya lagi, kemarin ada wacana pembayaran utang pakai dana APBN alias uang rakyat, tapi untungnya ditolak oleh Presiden dan Menteri Keuangan Purbaya. Gimana pendapatmu? Coba komen di bawah. Saudara, Forum Rektor Indonesia tahun 2025 digelar di Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kegiatan ini, perguruan tinggi diajak bersiap menghadapi era transformasi digital. Pontianak jadi tuan rumah Forum Rektor Indonesia tahun 2025. Dalam kegiatan ini dibahas sejumlah relevansi kampus industri menuju Indonesia Emas. Salah satunya mengajak perguruan tinggi bersiap menghadapi era transformasi digital. Ketua Forum Rektor Indonesia Nur Hasan menyebut, selain kolaborasi, dunia pendidikan harus tangguh membangun desain dan mampu berinovasi menguasai teknologi. Transformasi digital begitu cepat, maka perguruan tinggi sudah mempersiapkan diri. Semua harus by design, tidak by incident. Jadi desain oleh teman-teman, makanya perlu komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membangun itu semua. Dan itu memang diharapkan oleh Bapak Presiden kita untuk cepat beradaptasi. Forum ini diharapkan menjadi momentum penguatan kurikulum, riset, dan kebutuhan agar seluruh perguruan tinggi memiliki keselarasan menjawab tantangan global. Mudah-mudahan Forum Rektor kita bisa memformulasikan suatu saat kita ini punya budaya atau kultur itu bukan pemakai ilmu, itu memproduksi ilmu dan kemudian menjadi inventor. Saya kira itu pesan pentingnya nanti kita akan bicarakan bersama-sama. Sementara itu, Gubernur Kalbar Yanorsan bilang, forum ini sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan di Kalbar. Sinergitas diperlukan agar para rektor mampu melahirkan gagasan yang konkret, terutama strategi industrialisasi nasional. Apa yang disampaikan Bapak Presiden tadi ya,
bangsa yang makmur itu adalah bangsa yang menguasai sains dan teknologi. Nah, dengan berkumpulnya hari ini rektor seluruh Indonesia, mudah-mudahan ya ilmu pengetahuan semakin berkembang, semakin baik di Kalimantan Barat ini, sehingga kita bisa menguasai teknologi dan tidak ketinggalan dengan daerah lain. Gubernur juga bilang pemerintah saat ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik saja, tapi juga peningkatan sumber daya manusia dan indeks pembangunan manusia dengan harapan seluruh anak secara merata mendapatkan kesempatan menempuh pendidikan hingga ke perguruan tinggi. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Hasbi Rabbi